Sekarang kita bicarakan tentang jurnalistik non berita media massa, ya. Januar, monggo. Januar jadi. Pranowo, Pak. Allah, Januar tadi udah. Di full screen-in, Yan. Ini biar Iya, Pak. Apa sih itu jurnalistik non berita media massa? Jurnalistik dipahami sebagai pengetahuan tentang penulisan, penafsiran, proses, dan penyebaran informasi secara sistemik dan dapat dipercaya untuk diterbitkan kepada masyarakat umum melalui media massa. Pengertian ini memberi paham kalau sebuah tulisan tidak akan disebut karya jurnalistik jika tidak disajikan kepada publik atau masyarakat melalui media massa. Kemudian dalam kajian jurnalistik, tulisan dalam media massa selama ini dikenal dalam dua bentuk, yakni berita dan non-berita. Jurnalistik non-berita dibagi beberapa macam, yaitu opini, artikel, kolom dan esai, resensi, tajuk rencana, karikatural, pojok, feature, dan surat pembaca. Artikel didefinisikan sebagai pemikiran, pendapat, ide, dan opini seseorang tentang berbagai macam tema dan peristiwa. Penulisan artikel tidak jauh beda dengan bentuk tulisan lain. Opini. Sebuah tulisan yang memuat pendapat atau pandangan penulis. Opini bukan merupakan konstruksi peristiwa, tetapi lebih pada penilaian terhadap peristiwa atau fakta. Jadi dalam opini terdapat unsur-unsur subjektivitas penulis dalam penyajiannya. Dalam hal penulisan, opini tidak mesti berdasarkan pada rumus 5W 1H. Bagaimana berita? Opini adalah artikel yang mengandung subjektivitas, bukan hanya fakta. Dalam jurnalistik ada beberapa bentuk penulisan opini, yaitu artikel, kolom, esai, dan resensi. Salah satu contoh dari opini, kolom dan esai. Kolom dimaksudkan untuk mengurai permasalahan menjadi lebih terarah. Dalam penulisannya, kolom tidak ketat seperti artikel. Bahasa yang digunakan lebih lentur, mudah dipahami, serta terkesan santai. Sementara bentuk tulisan esai lebih longgar dan lebih pendek dari kolom. Dalam esai, kekas personal tulisannya lebih ditonjolkan dalam mengurai permasalahan, sehingga biasanya karakter penulis akan terjamin saat memaparkan ide dalam esai yang ditulisnya. Resensi merupakan bentuk tulisan dalam hal penggambaran atau analisa terhadap sebuah teks. Teks dimaksud dapat berupa buku, film, pertunjukan teater, pemeran seni, maupun lagu. Sebagian orang menyebut resensi sama seperti sinopsis, penggambaran secara global tentang teks. Namun sebenarnya tidaklah sama, karena dalam resensi ada sentuhan analis nulis. Tajuk rencana atau editorial adalah opini berisi pendapat dan sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal atau kontroversial yang berkembang dalam masyarakat. Tajuk rencana memuat fakta dan opini yang disusun secara ringkas dan logis. Tajuk rencana atau editorial adalah opini atau pendapat redaksi media massa yang bersangkutan. Karikatural merupakan salah satu bentuk komunikasi visual yang efektif dalam penyampaian pesan kritik sosial. Dalam karikatural yang baik ada perpaduan unsur kecerdasan, ketajaman, dan ketepatan berpikir kritis, serta ekspresif dalam menanggapi fenomena kehidupan masyarakat. Kritik sosial tersebut dikemas secara humoris. Salah satu contoh dari gambar karikatural.
pojok. Sepanjang sejarahnya, pojok tampil sebagai pembawa kritik dengan gaya yang sinis tapi lucu. Iklim kebebasan pers yang bergulir sejak era reformasi menyebabkan semakin banyak pejabat atau tokoh yang menjadi sasaran tembak pojok surat kabar. Informasi yang berhasil didengar wartawan, tetapi belum muncul atau sulit diungkapkan dengan berita biasa pada suatu ketika bisa muncul lewat pojok. Namun yang pasti pojok merupakan rubrik khas yang dimiliki pers Indonesia. Salah satu contoh dari pojok. Feature adalah tulisan hasil reportase mengenai suatu objek atau peristiwa yang bersifat memberikan informasi, pendidik, menghibur, meyakinkan, serta mengunggah simpati atau empati pembaca. Penulis ini tidak terikat oleh 5W 1H dan tidak terikat waktu, jadinya lebih awet. Fitur lebih bersifat subjektif sehingga opini itu tersamar dalam pelukisan suasana pengguna. Menurut Wolseley dan Campbell, fitur dalam dunia jurnalistik ada 6 jenis, antara lain human interest feature, historical feature, Geographical feature, travel feature, how to do feature, scientific feature, human interest feature. Ialah fitur yang langsung menyentuh kegembiraan, keharuan, kejengkelan atau kebencian, simpati dan sebagainya. Misalnya cerita tentang kehidupan seorang petugas kebersihan di jalanan, penjaga mayat di rumah sakit, duka-duka menjadi dai di wilayah pedalaman. Liku-liku kehidupan seorang guru di daerah terpencil atau kisah seorang penjahat yang dapat menimbulkan kejengkelan. Historical feature, yaitu tulisan tentang peristiwa masa lalu. Misalnya, peristiwa proklamasi kemerdekaan atau peristiwa keagamaan dengan memunculkan tafsir baru hingga tetap terasa aktual untuk masa kini. Contoh tayangan, program silet, program khusus, dan lain-lain. Biographical feature, misalnya riwayat hidup seseorang yang meninggal, tentang seorang yang berprestasi atau seorang yang memiliki keunikan sehingga bernilai berita tinggi. Contoh tayangan, program silet, dan lain-lain. Travel feature, misalnya kunjungan ke tempat bersejarah di dalam atau di luar negeri, atau ke tempat yang jarang dikunjungi orang. Dalam feature jenis ini, biasanya unsur subjektif menonjol karena biasanya penulis yang terlibat langsung dalam peristiwa atau perjalanan itu mempergunakan aku, saya, atau kamu, sudut pandang point of view, orang pertama, contoh tayangan, program nantang batas, Hopper, dan Ransel, dan lain-lain. How to do feature. How to do feature atau biasa disebut tips, jenis fitur ini menjelaskan pada pembaca bagaimana cara melakukan sesuatu atau bisa dijelaskan dalam langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Contohnya, cara membersihkan kamera, bagaimana membeli rumah, langkah menyapukan makeup pada wajah, dan lain-lain. Scientific feature ialah fitur mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditandai oleh kedalaman pembahasan dan objektivitas pandangan yang dikemukakan, menggunakan data dan informasi yang memadai. Contoh fitur ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dimuat di majalah teknik, komputer, pertanian, kesehatan, kedokteran, dan lain-lain. Surat pembaca. Isinya adalah surat yang dikirimkan oleh para pembaca yang dimuat di dalam sebuah koran sebagai feedback untuk berita-berita yang ditulis di koran. Dulu karena sistem surat menyurat masih sering dilakukan, maka surat-surat itu banyak dimuat di dalam koran kertas. Karena sekarang banyak koran digital, maka feedback bisa disampaikan langsung di situs online koran digital tersebut, baik di dalam komentar
atau dengan mengirim email. Bagian surat pembaca ini adalah kolom. Apa sih itu strategi menembus media massa? Strategi menembus media massa ialah bagaimana cara agar tulisan kita dimuat oleh media. Jika tulisan kita dimuat, berarti idenya bagus dan menarik. Jika rutin dipublikasikan, efek positifnya adalah organisasi atau institusi kita akan populer dan mendapat citra positif. Beberapa cara menembus media cetak. Ada 8 macam, yaitu mempelajari media, memilih rubrik, membenahi tulisan, cari momen, beri surat pengantar, kirim naskah terbaikmu, hubungi redaksi, dan pantang menyerah. Mempelajari media, kita harus tahu karakteristik setiap media, karena masing-masing media memiliki target pasang masing-masing. Ketika naskah kita sampai ke tangan redaksi, maka yang dipertimbangkan oleh mereka adalah apakah tulisan kita cocok dengan selera pasar mereka atau tidak. Memilih rubrik. Nah, sekarang kamu mau nulis apa? Tulisan mana yang ingin dikirim ke media? Koran atau majalah memiliki banyak rubrik, mulai dari fiksi, traveling, tokoh puisi, dan sebagainya. Meski setiap orang memiliki kecenderungan pada suatu rubrik, tapi menjajal rubrik lain juga perlu dicoba karena bisa jadi yang mengirim tulisan rubrik tersebut sangat sedikit, jadi sainganmu juga sedikit. Membenahi tulisan. Pastikan tulisan yang kita kirim ke media cetak itu dalam kondisi rapi, tanpa typo, paragraf rata kiri kanan, video menonjol, dan jenis huruf yang tidak macam-macam. Redaksi biasanya sudah hafal karakter naskah yang layak disisihkan dan layak dibuang. Cari momen. Salah satu yang dibahas redaksi saat mempersiapkan edisi mereka adalah momen. Bulan depan itu momen apa? Misalnya momen Hari Ibu. Maka isi sebuah media biasanya ramai dengan momen tersebut. Maka tulislah naskah dengan tema ibu. Tapi jangan lupa mengirimnya lebih baik sebulan sebelum Hari Ibu. Di surat pengantar. Surat ini cukup berisi salam perkenalan dan sedikit biodatamu. Mungkin tulisanmu sudah sering dimuat di media lain, tapi di media yang kini jadi targetmu belum pernah. Jadi bisa saja mereka tidak mengenalmu. Nah, dengan melihat biodatamu, maka redaksi akan punya pertimbangan lebih karena ternyata kamu sudah biasa menulis di media cetak. Kirim naskah terbaikmu. Naskah terbaik di sini adalah naskah yang benar-benar matang. Dan karena mengejar suatu momen, maka tulisanmu jadi setengah matang. Selain membenahi EYD seperti yang sudah ditulis sebelumnya, maka tulisanmu perlu dibaca berulang kali. Bisa jadi ada paragraf yang perlu ditukar posisinya dengan paragraf lain. Bisa jadi fokus tulisanmu jadi kemana-mana. Hubungi redaksi. Tidak ada larangan bagi penulis untuk menghubungi redaksi media cetak yang dikirim tulisan. Jika kamu hanya ingin menanyakan apa naskahmu dimuat atau tidak, maka cukup dengan mengirim email. Karena jika kamu menelpon bisa jadi redaksi sedang sibuk atau perlu mencari dulu naskah kamu di antara tumpukan naskah lainnya. Pantang menyerah. Mungkin ini nasihat yang sudah biasa didengar oleh penulis. Sabar dan pantang menyerah dalam menerima penolakan adalah hal yang perlu dilalui. Kamu bisa mengirim naskah yang sama berulang kali ke sebuah media cetak dengan mengubah judul atau mengubah isinya. Bisa jadi akhir tulisanmu dimuat karena redaksi sudah hafal dengan nama kamu atau karena kualitas tulisanmu yang semakin membaik. 4 strategi agar media cetak tetap eksis. Era digital memang membuatnya semua model bisnis berubah, termasuk model bisnis di media seperti media cetak. Sejatinya media adalah salah satu industri yang paling berdampak atas tren digital yang berujung pada disruption.
terbukti tak sedikit media cetak yang harus gulung tikar alias rontok di tengah jalan. Tetap eksis di tengah era disruption seperti sekarang tentu saja bukan perkara mudah. Dibutuhkan strategi yang tepat dalam mengelola sekaligus mempertahankan bisnis di media cetak. Berikut ini 4 strategi yang dipaparkan oleh Wahyu Widya Mika, Redaktur Eksekutif Majalah Tempo dalam menghadapi era disruption. Pertama, kenali competitive advantage yang membuat majalah itu unik. Dan tiru media lain yang sudah memiliki kompetensi sendiri. Jangan sampai setelah go digital, uniqueness itu bergeser. Tempo karena sudah kuat di berita in-depth, investigasi, dan identitas independensi. Maka harus dicari bagaimana agar competitive advantage itu tetap bisa dijual atau bisa tetap dipahami dan dijual. Era digital tidak cukup mengandalkan wartawan hebat. Butuh membuka pintu redaksi untuk orang-orang dengan keahlian baru. Maka perlu dibiasakan terus-menerus bekerja dengan orang-orang berlatar belakang digital. Redaksi sudah tidak bisa memonopoli newsroom. Keputusan harus mempertimbangkan apa yang dikehendaki user. Mereka juga harus bisa melakukan engagement dengan user. Untuk keperluan tersebut, sudah 2 tahun ini Tempo merekrut manajer media sosial. Patut diperhatikan, di era sekarang, tugas wartawan tidak berhenti ketika memasukkan naskah ke desain. Itu justru baru dimulai. Mereka harus mengimbangi dengan interaksi horizontal untuk engage dengan user. Oleh karena itu, perlu bagi setiap wartawan untuk melakukan personal branding di media sosial dengan personal value yang tetap jalan dengan value corporate. Harus dikenali siapa pembaca dan disesuaikan dengan demografi mereka. Karena user media digital adalah gen milenial yang berbeda dengan user majalah cetak. Seluruh mindset model bercerita wartawan harus ditinjau ulang. Selain tidak perlu panjang, juga dibuat bagaimana agar orang tidak bosan saat menyimak. Misalnya dengan infografis, dengan kartu, atau video. Tidak hanya mengandalkan teks dan foto, siap-siap juga mereka lebih suka membaca bukan dari web tapi melalui media sosial. Untuk setiap format tersebut harus tetap dipastikan agar pembaca tetap mendapatkan user experience terbaik meski dia berada di halaman orang lain yaitu media sosial. Faktor teknis. Buat tema bank atau ide tulisan terutama jika kita sudah terbiasa menulis akan datang mengalir deras. Nyaris setiap yang kita baca, lihat, dengar, atau apa yang dialami orang lain bisa menjelma menjadi ide yang menarik. Tunggu, ide bisa datang dari mana saja. Ide bisa kita pungut dari koran, majalah, televisi, dan pengalaman. Maka setidaknya di tahap awal, usahakanlah untuk segera membawa alat tulis. Segera tulis ide-ide yang kerap datang secara tiba-tiba. Untuk artikel, ide harus orisinal, aktual, dan urgent. Menawarkan wawasan baru dan memberi solusi. Contoh saat naskah ini ditulis untuk masalah perkotaan di Surabaya. Bisa diangkat tema tentang semakin meningkatnya jumlah pelanggar lampu lalu lintas di berbagai perempatan jalan. Banyak yang mencuri kesempatan, lampu masih merah, tapi dia terus melaju. Kepada para koruptor di perempatan jalan, bisa jadi salah satu pilihan judul. Sekali lagi, baca media cetak, baca televisi, baca peristiwa di sekitar kita. Maka pengetahuan kita akan bertambah. Pembendaraan kata semakin kaya dan yang paling penting bisa mengalir ide atau tema tulisan. Faktor non-teknis. Secara umum, kenali karakter media yang akan dikirim artikel.
Tiap-tiap media pasti memiliki ciri khas seperti dalam segmen pembaca, pilihan tema, artikel, dan gaya bahasa. Caranya, pelajarilah berita-berita dan artikel-artikel yang dimuat di berbagai media. Sekedar contoh, bandingkanlah berita dan artikel di Jawa Pos, Kompas, dan redaksi. Secara khusus, kenali selera redaktur opininya. Dia suka tema apa dan dengan model penyajian seperti apa. Kadang, sekalipun di media yang sama, kita terjadi pergantian redaktur. Maka sedikit atau banyak akan mengubah pola peta kecenderungan artikel yang dimuat. 3. Pilihlah posisi, akankah menjadi penulis spesialis atau generalis. Untuk tahap awal yang disarankan agar menulis artikel yang sesuai dengan otoritas keilmuan yang kita miliki. Kelak jika kita bisa mulai dikenal sebagai penulis yang potensial, maka bisa saja kita mulai untuk menulis tema-tema lain yang berbeda.